Oke. Halaman 125 nomor 5. Kita ketahui persamaan pertama, persamaan yang digunakan oleh Tia adalah 5 buah buku dan 5 buah pensil. Berarti 5X ditambah 5Y, dia bayar seharga Rp10.000. Oke, ini Tia. Kemudian di bawahnya ada siapa lagi itu? Oh sorry, yang pertama itu Tio. Nah, yang kedua baru Tia. Tia membeli 7 buah buku, 7X, dan 4 buah pensil, 4Y, sama dengan harga Rp11.900. Oke, ini persamaan yang kita ketahui. Persamaan pertama, kemudian yang di bawahnya adalah persamaan kedua. Oke, setelah kita cantumkan semua yang diketahui dari soal, baru kita menganalisis apa sih yang ditanyakan dari soal tersebut. Oke, nah yang ditanyakan uang yang harus dibayar oleh Tini bila Tini membeli 10 buku, atau kita singkat 10X, dan membeli 5 pensil, 5Y. Ini yang ditanyakan. Oke, itu yang ditanya. Sekarang kita ke bagian jawab. Kita menggunakan metode eliminasi dari persamaan satu dan persamaan kedua. Kita akan mencari harga satu buah buku dan harga satu buah pensil. Baru kemudian kita mengetahui harga dari 10 buku dan 5 pensil seperti yang ditanyakan. Oke, kita tulis ulang persamaan pertama. Ingat ya, yang di atas itu harus persamaan pertama. Jangan kebalik. Oke, ini persamaan pertama. Persamaan kedua, 4Y sama dengan 11.900. Nah, seperti biasa teman-teman, ingat kalau dieliminasi artinya kita menghilangkan salah satu variabel. Menghilangkan variabel Y atau menghilangkan variabel X. Nah, bila ada keterangan substitusi, substitusi artinya adalah memasukkan nilai. Memasukkan nilai X ke dalam sebuah persamaan atau memasukkan nilai Y ke dalam sebuah persamaan. Nah, ingat substitusi itu memasukkan nilai, eliminasi itu menghilangkan nilai. Itu bedanya. Oke, soal di nomor 5 kita akan menggunakan cara eliminasi. Bagaimana cara mengeliminasi kedua persamaan ini? Kita akan menghilangkan Y atau X. Nah, di sini kita coba akan menghilangkan nilai Y terlebih dahulu. Oke, mana ini? Nah, cara menghilangkan nilai Y, kita kalikan silang antara sebuah nilai yang bergabung dengan variabel Y di persamaan kedua maupun di persamaan pertama. Ingat, karena kita menghilangkan nilai Y, yang di atas itu berarti bernilai 4. Yang di bawah di sini itu bernilai 5. Kita tukar. Oke? Kita tukar. Bisa juga teman-teman gunakan cara lainnya. KPK dari 5 dan 4, SPB-nya, atau dan sebagainya. Nah, menurut Ayah Farhan, cara yang paling gampang adalah menukar nilai dari Y di persamaan pertama dengan nilai Y persamaan kedua. Oke, kita kali. Oke. Semua persamaan yang pertama kita kalikan dengan 4. 5X dikali 4 adalah 20X, ditambah 5Y dikali 4 adalah 5 kali 4. Berapa? 20Y juga ya? 20Y
sama dengan 10.000 dikali 4 adalah Rp40.000. Kemudian, yang bagian bawah kita kalikan dengan 5. 7 dikali 5 adalah 35X. 7X dikali 5 yaitu 35X. 4Y dikali 5 adalah 20Y. Sama dengan 11.900 dikali 5. Nah, ini kita harus pakai kalkulator. Bisa kita kalikan manual, tapi itu cukup memakan waktu. 59.500. Widih, keren. 59.500. Oke, 59.500. Nah, oke, sampai sini teman-teman. Seperti biasa. Dari sini kita tambahkan atau kurangkan. Kita kurangkan. Kenapa kita kurangkan? Karena kan kita ingin menghilangkan nilai nilai Y ini. Bagaimana caranya agar Y di bawah ini jadi 0? Bagaimana caranya agar Y di sini itu 0? Maka kita harus mengurangkan. 20 dikurang 20. Hasilnya 0. Nah, beda kasus kalau di atas ini nilainya bukan plus. Atau nilainya itu minus. Apakah masih bisa kita pakai tanda kurang di sini? Coba. Kita coba. Minus 20 dikurangi positif 20. Logikanya kayak gini. Kamu punya hutang 20.000. Kamu hutang lagi 20.000. Maka hutang kamu itu bertambah. Bertambah jadi 40.000. Nah, berarti kan ini nilainya bukan 0. Berarti di sini kita tidak bisa memakai tanda negatif. Kita harus pakai tanda positif. Coba kita coba. Negatif 20, kamu tambahkan 20. Oke. Kamu punya utang 20. Di sini kan. Terus kamu bayar utang kamu plus bayar 20. Jadi utang kamu sekarang adalah 0. Tidak punya hutang sama sekali. Nah, berarti yang kita gunakan tanda plus. Berarti ini ditambah 20X ditambah 35X. 40.000 ditambah 59.500. Kalau tandanya plus. Jadi teman-teman untuk menentukan tanda ini ditambah atau dikurang, teman-teman lihat dulu variabel yang akan teman-teman jadikan 0. Oke? Bagaimana kalau sama-sama minus? Minus 20, minus 20. Oke, coba. Apakah minus 20 dan minus 20 kita bisa memakai tanda negatif di sini? Tanda negatif, tanda positif. Oke. Minus 20 ditambah minus 20 lagi. Nah, sama seperti yang di atas ya. Minus 20 dikurangi 20. Ini kamu punya utang 20.000. Kamu nambah utang 20.000 juga. Hasilnya ya sama minus 40. Berarti kita tidak bisa menggunakan tanda negatif. Benar nggak sih? Nah, nanti lama-lama teman-teman juga akan paham sendiri. Oke, di sini tadi karena nilainya positif, ini juga positif, berarti di sini kita pakai tanda kurang. Oke, sorry. 20 dikurang 35 adalah negatif 15X. Ditambah 0, karena hasil pengurangan tadi sama dengan, nah, berapa 40.000 dikurang 59.500? Hasilnya adalah negatif 19.500. Oke, nah di bawah kan udah ada nih. Negatif 15X sama dengan, biar rapi. Nah, sama dengan negatif
19.500. Oke. Nah, teman-teman di sini kita bisa ubah nilainya menjadi positif bila dua-duanya ini memiliki nilai negatif. Caranya gimana? Dari nilai ini semuanya bisa kita kalikan dengan nilai negatif juga. Kenapa? Karena negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Negatif 15. Negatif 15x dikali negatif hasilnya positif 15x. Sama dengan negatif 19.500 dikali negatif hasilnya positif 19.500. Oke. Nah, sampai sini baru bisa kita bagi. X sama dengan 19.500 dibagi 15. Coba berapa jawabannya teman-teman? 1.300. Oke. Jadi jawabannya adalah 1.300. Benar nggak? Ya. Oke. $1.300 itu nilai X. Nah, berarti kita udah ketemu nih harga satu buah bukunya. Sekarang kita tinggal mencari nilai dari Y, yaitu nilai dari satu buah pensil. Nah, kalau yang ini kita tidak perlu menggunakan cara eliminasi. Seperti ini. Kita cukup menggunakan cara substitusi, yaitu memasukkan nilai yang sudah kita temukan ke dalam sebuah persamaan. Kita coba memasukkan nilai ke dalam persamaan pertama. Oke, kita substitusikan, kita masukkan nilai X ke dalam persamaan pertama. 5 dikali nilai X ya, berarti X-nya kita ganti menjadi 1.300. 5 dikali 1.300 ditambah 5Y sama dengan 10.000. Nah, 5 dikali 1.300 berapa? Berapa? 100. Berapa? 6.500. 6.500. Ya. Oke. 6.500 ditambah 5Y sama dengan 10.000. Kita geser biar rapih. Nah, seperti biasa kita geser ke ruas kanan si 6.500 ini. 5Y. Ingat kalau di ruas kiri positif, saat kita geser menjadi negatif. Berarti 10.000 dikurangi 6.500. Berapa? 3.500. 5Y sama dengan 3.500. Seperti biasa, karena kita mencari nilai Y, maka yang berdempetan dengan variabel huruf Y ini kita pindahkan juga. Karena dia itu posisinya 5Y, artinya 5 dikali Y, maka saat berpindah dibagi 3.500 dibagi 5. Berapa hasilnya? 3.500. Benar nggak? 7. Tuh. Berapa? 700. Oke. Hasilnya adalah 700. Nah, 700 ini berarti harga satu buah pensil. Sekarang kita udah ketemu satu buah buku dan satu buah pensil. Sekarang tinggal kita ke bagian yang ditanya. 10 buku dan 5 pensil. Kita substitusikan lagi. Berapa tadi? 10X 5Y. Oke, ini yang ditanya. 10 kita masukkan nilai X-nya. Nilai X-nya adalah 1.300. Kan ini nilai harga satunya nih, harga satuan.
Satu buku 1.300. Berarti kalau ada 10 buku, 10 dikali 1.300. Gitu. Ditambah 5Y. Y-nya berapa? Y-nya 700. Sama dengan ditanya. 10 dikali 1.300 adalah 13.000. 100.000. Ditambah 700 dikali 5 berapa? 3.500. 3.500 ya. Iya. Oke. Sekarang tinggal kita tambahkan. 13.500 ditambah 3.500 adalah, di sini aja langsung ya, 16.500. 500. Nah, ini berarti harga 10 buku dan harga 5 pensil. Jawabannya apa? Ada jawabannya enggak? Ada. Ada ya, D ya. Oke. Nah, kalau di soal nomor 5 ini yang saya jelaskan, ada yang ingin ditanyakan enggak? Atau ada yang kurang paham? Ya sebenarnya caranya bebas kan ya. Oh iya. Boleh dua-duanya eliminasi. Ya, caranya itu bebas. Dua-duanya boleh eliminasi. Kamu mau eliminasi yang Y dulu atau yang X dulu. Nah, hasilnya itu pasti sama persis. Yang ini. Oke. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Atau masih ada yang kurang jelas dari materi yang ayah pernah jelaskan ini? Boleh ditulis ya. Oh ya, boleh ditulis. Silakan. Yang mau menulis, silakan ayah kasih waktu 4 menit sampai jam 10.13. Silakan dimulai dari sekarang. Ya, aku mau nanya ya. Iya, silakan. Itu kalau nggak dikali negatif, tetap sama nggak hasilnya? Tetap sama. Kenapa? Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Tetap sama. Negatif dibagi negatif itu hasilnya positif ya. Sama seperti perkalian kurang lebih. Kenapa di sini ayah Farhan itu mengkalikan dengan negatif semua? Untuk mempermudah teman-teman dalam menjawab ke bawahnya. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Warna putih.
Kemarin tadi dapat tulis. Oke, cukup ya. Sekarang kita coba ke soal nomor 12. Kan kemarin tugasnya soal nomor 5 dan nomor 12. Ayo peran ulangi jawabnya biar teman-teman semakin paham. Teman-teman ada beberapa kemarin jawabannya yang udah benar, tapi ada juga yang masih keliru. Keliru dalam metode eliminasi, keliru dalam penerapan masukin angkanya, bahkan ada yang keliru mengkalikannya. Oke, jadi sini kita jawab bersama-sama lagi. Tadi soal nomor 5, sekarang soal nomor 12. Masih halaman yang sama, halaman 125 nomor 12. Seperti biasa, dalam sebuah soal, strukturnya kita harus tahu, diketahui, ditanya, dan jawab. Kita singkat aja. Oke. Pada sebuah toko, Hida dan Anis membeli terigu dan beras dengan merek yang sama. Hida membeli 6 kg terigu dan 10 kg beras seharga Rp84.000. Sedangkan Anis membeli 10 kg terigu dan 5 kg beras seharga Rp70.000. Nah, yang ditanyakan harga 8 kg terigu dan 20 kg beras. Oke, kita sudah mempunyai dua variabel, variabel X dan variabel Y. Variabel X bisa kita isi dengan terigu. Sedangkan variabel Y adalah beras. Yang pertama, persamaan pertama, yaitu ada Hida. Hida membeli 6 kg terigu. Itu berarti 6X dan 10 kg beras. Itu berarti 10Y. Sama dengan seharga 84.000. Ini persamaan 1. Persamaan 2, Anis membeli 10 kg terigu, 10X, dan 5 kg beras, 5Y, seharga 70.000. Ini adalah persamaan kedua. Nah, muncullah suatu pertanyaan. Bila harga 8 kg terigu dan 20 kg beras, berapa harganya? Nah, sekarang langsung kita jawab. Sama seperti sebelumnya, kita akan eliminasikan persamaan pertama dan persamaan kedua untuk mencari harga 1 kg terigu dan harga 1 kg beras. Oke. Kita tulis ulang persamaannya. 6X ditambah 10Y sama dengan 84.000. Kemudian 10X ditambah 5Y sama dengan 70.000. Sekarang kita akan mencoba menghilangkan salah satu variabel. Entah itu variabel X atau Y. Di soal nomor 5, kita telah mencoba menghilangkan variabel Y
Sekarang kita akan mencoba menghilangkan variabel dari X. Langsung kita coba. Seperti biasa, cara yang paling gampang menurut Ayah Farhan adalah menukar nilai dari X. Kita gunakan nilai dari persamaan kedua di sini. 10-nya kita pindah ke atas, 6-nya kita pindah ke bawah. Ini dikali dan juga dikali. Itu berarti yang di atas dikali 10, yang di bawah dikali 6. 6x dikali 10 adalah 60x. Ditambah 10y dikali 10 adalah 100y. Sama dengan 84.000 dikali 10 adalah 840.000. Kemudian yang di bawah, 10x dikali 6 adalah 60x. Ditambah 5y dikali 6 adalah berapa 5 dikali 6? 30y. Kemudian 70.000 dikali 6 adalah berapa, teman-teman? Hasil dari 70.000 dikali 6? Coba, ada yang bisa jawab? Rp420.000 ya. Oke, berapa? 420.000. Oke, sip. Hasilnya adalah 420.000. Nah, setelah ketemu nih hasil dari perkalian persamaan 1 dan persamaan 2. Sekarang kita tinggal menentukan apakah nilai di sini itu negatif atau positif. Nah, kita lihat yang akan kita hilangkan. Yang akan kita hilangkan nilainya ini sama-sama positif. Itu berarti dikurang. 60 dikurang 60. Hasilnya 0. Harus menjadi 0. Nah, kalau nilai salah satunya negatif, maka belum tentu nilainya adalah negatif. Bisa jadi positif. Untuk penjelasannya, teman-teman nanti bisa pahami lagi yang nomor 5. Di situ udah Ayah Farhan jelaskan di sini. Nanti teman-teman bisa putar ulang rekamannya. Kita gunakan yang negatif. 60 dikurang 60, 0. Tidak bisa kita tulis. 100 dikurang 30 adalah 70Y. 840 dikurang 420 adalah 420.000. Oke, sekarang seperti biasa. 70-nya kita pindah ruaskan. Karena di sini 70 dikali Y, saat pindah ruas berarti dibagi. 420.000 dibagi 70. Oke, berapa hasilnya teman-teman? Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 600 ya. Oh iya, 600. Sip. 600 emang. 600 atau 6.000? 6.000 ya. 6.000. Ya, karena di sini ada nolnya 3. Di sini nolnya kita coret. 742 itu 6, tinggal nolnya kita pindah ke sini. Oke, berarti kita udah tahu nih, nilai 1 kg beras adalah Rp6.000. Sekarang kita akan mencari nilai 1 kg terigu. Kita menggunakan metode substitusi. Kita coba pakai persamaan yang kedua. Oke. Kita substitusikan nilai dari Y yang sudah kita temukan, yaitu 6.000. 10x ditambah 5y, y-nya 6.000,
sama dengan 70.000. 10X ditambah 5 dikali 6.000 adalah 30.000, ya, sama dengan 70.000. Oke. Seperti biasa, ini kita pindah ruaskan. Karena di sini positif, saat pindah ruas itu dikurang negatif. 10X sama dengan 70.000 dikurangi berapa tadi? 30.000. Nah, maka 10X sama dengan 40.000. Seperti biasa, X kita bagi 40.000 dibagi 10. Apa hasilnya? 4.000. Sip, 4.000 rupiah. Ini berarti nilai dari apa ini? Nilai dari 1 kilogram terigu. Kecilkan dulu. Oke. Kemudian masuk ke yang ditanya. 8X 20Y. 8X tambah 20Y sama dengan, kita masukkan nilai yang sudah kita temukan, di mana X-nya Rp4.000 ditambah 20Y-nya adalah Rp6.000. 8 kali 4 berapa? 32. Oke, 32.000. 20 kali 6? 120.000. 120.000. Berapa berapa hasilnya bila kita tambahkan? 152.000. Iya, berarti jawabannya A. Yang A. Gampang ya? Gampang dong. Nah, teman-teman, ini mau dicatat enggak? Oke, kalau gitu, Ayah Fran kasih waktu untuk mencatat. Kalau yang ingin mencatat, kalau yang merasa jawabannya udah benar dan nggak mau mencatat, sok nggak apa-apa, nggak dicatat. Tapi sebelumnya, teman-teman buka halaman 126 dulu. Halaman 126, teman-teman lihat di nomor 15. Oke? Sambil teman-teman perhatikan, Ayah Fran baca. Diketahui, X menyatakan banyaknya uang Adi dan Y menyatakan banyaknya uang Riko. Nah, kita nggak menghitung, kita disuruh mencari model matematika dari pernyataan. Pernyataan yang pertama, selisih uang Adi dan Riko adalah Rp3.000. Pernyataan kedua, 2 kali uang Adi ditambah dengan 3 kali uang Riko adalah 66.000. Oke. Teman-teman silakan perhatikan screen dulu sebentar. Pernyataan pertama, pernyataan 1. Selisih uang Adi dan Riko adalah Rp3.000. Nah, misal kita ibaratkan uang Adi ini X dan uang Riko itu adalah Y, maka gimana persamaannya, pernyataannya, model matematikanya? Lihat, ada keterangan selisih. Oke, misal Ayah Fran contohkan. 10.000 dan 9.000. Selisihnya berapa? 1.000. Iya, selisihnya adalah Rp1.000. Lagi, 60.000 dengan 50.000, selisihnya berapa? 10.000. 10.000. Oke? Ya. Bila kita misalkan uang Adi itu X dan uang Riko berarti X kurangi Y sama dengan
3.000. Kenapa? Lihat lagi di selisihnya. Selisih 10.000 dan 9.000 ada 1.000. Kita dapat 1.000 dari kita kurangkan 10.000 dikurang 9.000. Begitu juga 60.000 dikurang 5.000. Hasilnya 10.000. Itu selisihnya. Berarti uang Adi dikurang uang Riko adalah Rp3.000. Selisihnya. Oke, paham sampai sini? Ya. Paham. Lumayan paham. Oke, pernyataan kedua. Pernyataan 2. Apa itu? 2 kali uang Adi ditambah 3 kali uang Riko. Uang Riko adalah 66.000. Nah, model matematikanya lihat. Seperti biasa, kita ibaratkan uang Adi adalah X dan uang Riko adalah Y. 2 kali uang Adi berarti 2X ditambah 3 kali uang Riko 3Y. Oke, kok bisa 2X 3Y? Ini misal 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Oke? Oke, misal 4 kali 2 adalah 8. Nah, berarti dari persamaan ini kita bisa tahu 2 kali uang Adi bisa kita tuliskan 2X. Misal, uang Adi itu Rp8.000. Kalau 2 kali uang Adi, berarti uangnya double kan? Iya. Berarti 8.000 kali 2. 16.000. Iya. Nah, kalau 4 kali uang Adi, berarti uang Adi 4 kali lebih besar. 8.000 dikali 4. Iya. Nah, bisa kita tulis persamaannya seperti ini, 2X. Nilai X ini nilai uang Adi, ini 2 ini berapa kali lebih besarnya? Apa 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Oke. 2 kali uang Adi ditambah 3 kali uang Riko adalah 66.000. Selesai. Nah, ini pernyataannya. Jadi jawabannya yang mana? A, B, C, atau D? A. Iya, jawabannya adalah yang A. Nah, itu teman-teman ya. Sedikit soal, sedikit penjelasan untuk memahami cara membuat model matematika. Model untuk menyelesaikan soalnya. Sekarang kembali ke sini, silakan teman-teman. Ada Oke. Ada waktu 4 menit sampai jam 10.35. Silakan teman-teman catat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya, aku mau nanya ya. Ya, silakan. Metode grafik itu gimana ya? Oke. Metode grafik itu sama persis seperti metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, metode grafik biasanya dipakai untuk persamaan-persamaan yang lebih rumit lagi. Kenapa yang pernah lewat? Karena dalam sebagian besar soal konteks, kita bisa menjawabnya dengan menggunakan metode eliminasi dan metode substitusi. Biasanya metode grafik itu tidak bisa digunakan untuk menjawab soal-soal seperti soal dalam kehidupan sehari-hari gitu. Biasanya
digunakan untuk menjawab soal yang full angka. Gitu. Jelas?